apaan sih? Jadi enggak, aku lagi kerjain latihan, coba-coba besok, dan aku masih kuliah. Jadi aku coba-coba gitu. Tapi aku bingung juga kan gimana kerjainnya tuh yang soal. Kamu tau nggak kan? Paham? Boleh nggak bantuin aku ngajarin gitu? Boleh kan? Gimana? Kalau tapi itu udah kayak boneka tuh. Kita lihat ini yang udah kayak boneka tuh memang ini. Jadi yang dari yang nol ya, kan A-nya itu 0, terus B-nya itu 1, terus kita sederhanain kan, karena satu itu 1 dan kalau ini bukan 1, jadi kita bikin dulu berawan yang komplement. Komplement itu berawannya, dan karena B-nya 1, dan pasti kita jadi di sini B. Kita yang kalau itu kebalikannya doang sih, yang A-nya kan 1, terus yang B itu 0. Kita bikinnya kebalikannya, yang A-nya kan benar, berarti kalau usah komplement, berarti yang B-nya baru komplement. Ya, benar sekali, yang B-nya baru komplement. Kemudian kita buat ini dulu semuanya. Komplement dan B, terus or biasa dan komplement. Dan itu doang. Oh gitu. Nah, sekarang aku paham bahasanya ini sekarang. Terus kan ada yang satu lagi tuh kan yang pos. Aku ngerti nggak ada yang pos tuh? Aku juga bingung, bisa nggak mengajarin aku? Kalau yang pos itu kalau nggak salah namanya nol. Aku kurang paham juga itu biasanya. Gimana ya? Ibu nggak tahu juga ya? Mungkin kebalikannya nggak ada pula ya, bisa aja dibalik. Kamu milih ya? Enggak, aku suci. Kenapa ya? Dan lagi kerjaan apa nih? Kerjaan ini loh yang buat belajar tulis MTK itu yang pos. Kan kamu ini kebingungan. iya, emang bingung Bingung bagian? di bagian posnya. Nah, pas banget nih. Aku lagi paham banget soal pos nih. Boleh mau aku bantuin nggak? Boleh kamu ajarin kami. Aku mau aku ajarin, tapi nggak gratis ya. Terus apa? Hadiahnya. Jadi pos begini, dia kayak kebalikan dari sisok. Kalau sisok, dia kan yang 1 hasil akhirnya, sedangkan pos, dia itu hasil akhirnya 0. Tadi, karena kita lihat di sini kan, ini 0 sama 0 hasilnya 0. Nah, di sini 1 hasilnya 0. Nah, jadi di sini kita tulis A sama dengan 0, B sama dengan 0. Nah, kita lihat nih 0 hasilnya 0. Karena pos itu hasil akhirnya harus 0. Nah, dan jadi jawabannya itu A sama dengan B, A sama dengan AB. Terus ada lagi nih yang hasilnya 0, 1 hasilnya 0. Nah, di sini kita cara menulisnya begini. A sama dengan 1, B sama dengan 1. Nah, tapi prinsip awal itu kan pos itu sama dengan 0. Sedangkan di sini 1. Gimana cara kita menulisnya? Cara kita menulisnya itu A komplement B komplement. Nah, karena 1 ini tidak sesuai dengan prinsip sikos yang sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanain sebetulnya. Sederhananya sih sebenarnya gampang ya. Tinggal tulis ini sama dengan gabungin aja dua ini. A, B tambah atau or A komplement B komplement. Nah, ini paham? Oh, ini ya. Ya, terus kan ada sesuatu itu kan ada sebenarnya. Itu gimana juga ya? Kan ngerti nggak sih? Lu paham nggak tentang gimana? Aku paham sih soal gimana. Kalau aku sih kurang ngerti ya soal game karena tabel-tabel itu pusing. Coba deh Mas, mau lihat gimana pekerjaan kita itu. Kita pakai ini ya.
Nah, biar Suci makin paham nih kan, coba aku kasih contoh soalnya ya. Boleh. Boleh terjadi nih. Nah, coba kerjain. Oke, pertama kerjain yang bagian tapi itu kan yang nilai satu, berarti kerjain ini itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Karena di sini sama-sama nilai 0, berarti A-nya komplement, B-nya juga komplement. Oke, yang keduanya yang cobain yang satu. Terus bagian ini A-nya 1, B-nya juga 1. Nilainya sama-sama 1, A-nya biasa, B-nya kira-kira kayak gini kan? Ya, bener kok. Coba lanjut yang top, yang kelas ya. Kelas itu yang nilainya 0. Jadi kita kerjain yang ini sebagai itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Kita sudah kerjain A-nya biasa, B-nya komplement. Kedua, kayak gini, A-nya 1, B-nya sama dengan 0. Ini menjadi yang A itu ada komplement, B-nya ada nilai akhirnya A komplement, B komplement, or A besar, B besar. Yang kos A, B komplement, or A komplement. Dengan bentuknya juga nanti kita akan ini juga coba ya. Ini nilai nilainya A, nilainya B. Sini 0, sini 1, sini 0, sini 1. 0 dengan 0, misalnya 1, 0 sama 1, misalnya 0, 1 sama 0, misalnya 0, 1 sama 1, misalnya kira-kira ini. Adik, ngelanjutin pemahaman aljabar boolean yang dari buku semalam, sejauh mana pemahamanmu tentang pos dan soft? Dan itu kan kita mau kuis kan Bang, sekalian akan kita bahas lagi termasuk tentang kalau pos sama soft ini bagian dari apa gitu kan. Namanya judul besarnya itu namanya kanoni. Di dalam kanoni itu kanoni ini kan nama istilahnya, lalu dalam istilahnya itu ada lagi namanya soft sama pos. Dua ini bisa dinilai, nanti kita bikin penilaian dari soft dan posnya. Yang pertama ini kan artinya adalah summary of product, ya, summary of product. Terus kalau yang pos itu kebalikannya, product of summary gitu kan. Jadi kalau cara istilahnya tuh kita soft ini biasanya dikasih bentuk soalnya tuh perkalian. Berarti gimana kita menyederhanakan perkalian itu dalam bentuk penjumlahannya gitu. Tapi hasilnya sama, ekuivalen gitu. Sedangkan yang pos kebalikannya, soalnya yang kita dikasih dalam bentuk jumlahan, kita bikin bentuk perkaliannya. Nah sederhananya tuh misalnya gini. Misalnya ada yang minta kalau yang pos elemennya enak. Misalnya ada Y
Z ini. Kenapa ada dekat? Biasanya ini nih namanya shorthand dalam matematika, pemendekan. Tapi ini pasti bermakna dan. Kalau sederhana kali mungkin Y Z ini. Berarti ada perkalian di sini kan. Nah, ini nih bakal kita bikin dalam bentuk penambahannya dia nanti Pak. Nah, dalam bentuk ada tambah dan tambah gitu ya. Sedangkan yang SOP itu awalnya perkalian ya Pak, ataupun tunggal biasanya. Penjumlahan tunggal bisa tunggal ya. Semua sama dengan apa yang bikin dia perkaliannya. Tapi asal sama, kita harus mempertahankan hasil dari soal ini gitu. Misalnya X ini berangkat 1 gitu kan. Hasil di sini gimana? 1. Biasanya X dikali 1 gitu ya. Nah, untuk perkenalan satu sama pos itu Pak. Lalu kalau kita bikin dalam bentuk tabelnya gitu ya kan. Tabelnya ada X, ada Y, yang tak benar. Oke. Lalu di pembagian ini ada lagi namanya Pak. SOP itu biasa dipanggil hasil minter namanya Pak. Minter. Lalu ada lawannya next term. Itu kepanjangannya apa? Dalam bentuk apa ya? Biasa minter ini apa itu SOP tadi Pak? SOP itu apa yang saya? Kalau minter ini lanjutannya SOP itu. Seminter itu 1 misalnya. Makanya 1 itu SOP. SOP itu dalam artian SOP itu dia mengunggulkan angka 1 Bang sebagai hasil terbanyak ya. Atau biasa kita bilang OR. Ini hasil OR gitu. Kalau misalnya yang kebalikannya, yang POS itu dia mengunggulkan hasil 0 kayak yang di logika proposisi sama kan sama hasil ini. Cuma terbalik. Kita masukkan ke tabelnya ada 0 0 1 1 0 1 0 1. Di sini ada kita namakan untuk minternya apa namanya ya? Notasinya. Lalu di sini bentuk kalau dia dijadikan nanti karena peta Carnot coba kita langsung pengenalan di sini gitu. Dalam bentuk M-nya. Jadi wakili kata M di Carnot untuk kolom-kolom peta-petanya tadi. Lalu di sini ada kan kalau SOP 1 X berarti 1 ini adalah X sama dia. X ya, sedangkan 0 itu aksennya. Karena yang kalah itu 0 kan aksennya. Jadi X ini kan 0 dengan Y, kan ini aksen-aksen dari SOP. Berarti di sini ada X aksen. Karena ada SOP, jadi di sini minter kan dia tambah Y aksen. Gitu Bang. Dan menghasilkan di 0 dan 0 ini bagian dari M0 dia Bang. Nanti M0 namanya dia. Karena 0 dan 0 dia. Nah, sedangkan 01 berarti X aksen ditambah Y biasa. Lalu ada 1 Y ditambah X aksennya. Lalu ada X ditambah X. Nah, ini hasil awalnya hasil salah. Bentar. Sini yang salah ini. Oh, di sini hasil murni Bang. Tetap penyebutan apa? Bukan berdasarkan angkanya, penyebutan variabelnya. Di sini kan ada M1-nya nih. Dia mulai semua M ini Bang penghitungannya dari 0. Baru 1 2 3. Kalau dia 4 biasanya 3 gitu. Kalau misalnya 8 dia 7 cuma. Karena di bawah angka 0 tadi. M2, lalu ada M3. Lalu di sini bentuk notasi dari max term-nya. Kebalikannya Pak, berarti kalau 00 ya, yang satu ini aksen dari pos gitu. Berarti di sini yang awalnya sini aksen dia murni jadi Pak. Cuma tinggal X karena dia kan pos tambah ya kan. Sedangkan pos ini kali. Jadi kan nggak bisa kita bikin titik ataupun tidak. Kalau mungkin awalnya kita bikin titik kan berarti Y. Terus ada di sini X biasa dikali dan Y aksen. Lalu ada Y aksen salah. Tapi kebalikannya. Iya kebalikannya. Y aksen ditambah X. Lalu ada X aksen ditambah Y aksen. Kalau ditambah yang dikali.
Dan lalu ini bagian dari M0 dari pos, M1 nya, M2, lalu M3. Nah, ini nih keterbalikannya biasanya, memang bentuk terbaliknya. Misalnya si kawan ini M0 dia yang bentuknya aksen gitu, si dari isi minter. Sedangkan yang si pos yang di bawahnya yang aksen. Kena satu-satu. Betul ya? Kalau kita masuk soalnya nih, misalnya ada soal gitu 3 variabel langsung ya. Dia biasa soalnya langsung tanpa apa, tanpa tabel. Kita penyederhanaannya, ada bentuk penyederhanaan dari SOP dan POS Pak. Pertama itu rumus SOP. SOP itu kan membuat bentuk penjumlahan dari perkalian. Jadi kalau SOP, habis SOP kan sama dengan ada biasanya pertanyaannya itu variabel yang hilang itu Bang. Ya. Variabel hilang dengan cara rumusnya itu variabel yang hilang itu ditambah diri dia sendiri Bang. Misalnya kita anggap X ditambah X ini Bang, oke. X ditambah X aksen Bang. Nah, tambah X aksen, sedangkan yang pos dia langsung Z. Misalnya kita anggap X aja, X dan X aksen itu langsung. Sedangkan ini dia bawa tanda kurungnya Bang. Untuk kita karena dia penjumlahan beda kan. Ini kan hasilnya satu nih. Ya. Ini hasilnya tukar satu sih sebenarnya. Cuma cara panjangnya gitu bikin satu. Mungkin kita bikin contoh soal satu ya. Lima hapus ya. Sedikit. Soalnya itu dengan contoh ada deklarasi soal itu biasanya F F di sini. Ya, kita deklarasi soal itu ada berapa variabel gitu. Ya. Dikasih tahu di sini biasanya ada W, X, Y, ya kan? Salah. Biasanya mulai dari X, Y, Z. Biasanya di mana kan? Enggak. X, Y, Z. Terus dengan soal baru sih soal ada coba. Soal hasil ini dijadikan untuk Carnot nanti itu biasanya. Tapi ini soal penyederhanaan aja Bang. Ada kita bikin di sini mungkin soalnya X ditambah YZ. Berarti YZ kan kali dan nih. Nah, tapi dia orang dua hal ini dipisahkan Bang. Biasanya ini kan biasanya namanya shorthand. Aku tahu shorthand namanya Bang. Jadi kan kalau ada di sini kan berarti ada dua operator itu. Tapi disederhanakan ditambah di tengahnya. Dengan hasilnya nanti memang ditambah Bang. Hasil penyederhanaan ditambah. Berarti kita cari yang ini satu dulu, X-nya dulu, baru nyari yang YZ-nya dulu. Di X, di sini kayak permain X ini kan butuh kelengkapan YZ ya. Kayak deklarasinya X YZ sama dengan X sama YZ gitu. Berarti dari kita pencarian pertama kita butuh YZ-nya nih. Di pencarian kedua kita butuh X gitu. Dengan cara kita masukin ini Kak. Rumus yang SOP-nya. Berarti kan X pertama kita nyari Y dulu. Kan X ditambah yang di dalam ini berarti dan sini dan untuk dan ya dan Y tambah Y aksennya. Untuk cara pertama ini kan kita cari Y baru menghasilkan X ditambah 1. Nah lalu kita masukkan lagi apa namanya untuk pencarian si Z-nya agak ini X tambah 1. Lalu ada X tetap masuk. Lalu pencarian untuk Z lagi Bang. Z ada pencarian Z lagi kan. Sini 1 kali Z ditambah Z sen. Lalu menghasilkan X tambah 1 tambah 1 untuk dapatkan yang YZ. Terus maaf di sini salah. Bentuk penyederhanaan ini ini penyederhanaan mutlaknya salah. Kalau dari sini kan ada dapat nih. Ya. Nah, penyederhanaan kita kali kita lama karena sini kita hubungkan tanda ini Pak kita. Jadi di sini ada XY ditambah cuma karena kan kita penyederhanaan hilang golongan X. Memang golongan dan ditambah XY sen. Terus baru nanti lagi XY nya tadi ditambah lagi apa namanya? Salah, ditambah Z ditambah Z aksen. Nah, ini ambil yang ini dulu ya Bang. Ya. Ya, dikali ke dalam lagi Bang. Dikali ke dalam akhirnya dapat X, Y, Z
ditambah x, y, z aksen. Lalu kita masuk yang x, y nya lagi. Ya. Habis ya? Habis. Habis sih. Bisa. Pas aja. Bisa. X, y. Lalu x, y aksen. Itu kan ditambah sama z lagi tuh. Z ditambah z aksen. Ya. Kalikan ke dalam lagi, akhirnya kita dapat x, y aksen z ditambah x, y aksen z aksen. Lalu hasil ini digabung bang, digabung hasilnya, digabung kan? Tambah, karena ini kan kita nak bawa tadi ini. Oke. Nah, akhirnya ditambah, bentuknya memang panjang jadi x, y z ditambah x, y z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y aksen z aksen. Tapi ini baru satu bang, baru satu ya x, y z lagi. Tapi y z kita tinggal nyari x, tinggal nyari x nya aja. Wah ini habis nih. Oke, ini kan dari spidol. Kita masuk ke yang pencarian dari y z lagi, y dan z aksen. Ini ada y z, kita pakai aksen. Jadi sama dengan kita mencari y z, kita mencari x nya y z di dalam kurung dan x ditambah x aksen. Lalu ada menghasilkan x, y z aksen ya, z aksen. Lalu ditambah x, x aksen, y z aksen. Lalu kita menggabungkan hasil dari yang x ini bang. Ini variabelnya kan x-nya di belakang ya. Memang filter. Ya, di depan ya. Karena ini ya pertama ya, yang pertama ya. Jadi jumlah dari yang x-nya itu ada x, y, z ditambah x, y, z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y aksen z aksen. Lalu ditambah lagi x, y, z aksen ditambah x aksen, y, z aksen. Nah, lalu di sini ada yang sama pak. Kalau misal ada yang sama nih, setelah kita gabungkan bisa dua ini ada yang sama. Tak sama ini kan bisa diperhatikan nih si kawan nih sama ini. Berarti ini kita hitung satu ya bang, disarin aja ya. Nah disarin aja satunya. Jadi menghasilkan hasil akhir kita bikin langsung soal hasil akhir itu x ditambah Ini juga sama. kenapa? Beda enggak ada. Oh. Enggak ada. Oke. Ya ada. Terus hasil dari soal y z aksen sama dengan kalau ada x, y, z ditambah x, y, z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y, z X y aksen z aksen. oh ya aksen z aksen ditambah x, y, z aksen. Ini hasil akhir untuk penyederhanaan adalah satu soalnya. Lalu setelah ini mungkin kita memakai bang, gimana simbol tadi kita masukkan ke dalam Carnot, peta Carnot. Contohnya tuh teori Carnotnya. Kita lanjut ke Carnot semapa. Tapi sebelumnya tuh kayak sedikit akan berhubungan sama perhitungan biner itu lewat. Kalau kan kalau tidak perhitungan biner kan, kalau variabel yang di sana ada x, y, yang si x yang beda y ini paling kecil gitu. Sedangkan kan di sini 2. Lalu di sini misalnya ada variabel-variabel itu kan 4, 8 kan lipatan ya bang. Kalau snap ini berhubungan dengan ini pembuatan apa tadi bang? Pembuatan kenapa ada M8, M6, M7 nya kayak. Mungkin kita pakai yang dari 2 kan, karena dengan 2 variabel. Mungkin karena 2 variabel. Misalnya ada x dan y, x, y. Nol nol satu 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 nol satu nol. Lalu ini kan satu nol kan m0 ya, m0 ini bang, ya satu mutlak m0 nya. Ya, ini ada m0 nya. Lalu ada m1 nya, dan seterusnya m2 dan m3.
Terus untuk bentuk Carnot map kalau dua variabel itu jadinya kita ke bawah ke vertikalnya itu untuk x-nya, sedangkan ke kanannya untuk y-nya, horizontalnya. Berarti untuk x yang pertama ini ada 0, 1 aja, karena dia memang 0, 1 cuma dua variabel ya. Untuk y-nya juga 0, 1 ke kanan lah, 0 dan 1. Lalu kita petakan. Nah, sederhana di sini kan M0 ya. M0, di sini ada M1-nya. Di sini ada M2 dan M3. Sederhana Pak. Catatannya memang dari 1 ke 3 hasilnya nanti. Bisa di sini ada entah dibikin ada F, biasanya F, X, Y kan. Ini misalnya dia hasil. M0 dari sini. Di sini tapi Pak. Catatan di sini Pak. Karena Pembawaan 0 itu memang paling atas ya Pak. karena coba ya, karena di sini nilai M0 itu kan x-nya 0, 1. Kenapa di sini? Biasa di sini Pak. Dibikin dia kenapa di sini terus. Yang pertanyaan soal itu nyediain satu apa lagi? Satu power lagi kan. Ini kita bikin 0 agak random gitu. Oh, Ya, satu maka di sini angkanya apa gitu nanti setelah dikasih soalnya. Nah ini dua variabel lah. Untuk tiga variabel berarti kita bikin aja x, y, z ya. Nah, tiga variabel. Ada x, y, z. Di sini ada 0, 0. Enggak, ini belum. Ini berapa jadinya? 8. Di sini 01, 01, 01, 01. Ini ada 00, 11, 00, 11, 00, 11. Nah ini kan maksud kalau tiga variabel lah. Berarti kita menggunakan yang dua ke kanan ini, dia satu ke kanan Pak. Di tiga variabel khusus ya. Y dan Z ini vertikal untuk Carnotnya, kanan satu ya, ya satu. Sedangkan yang X bawah sendiri ya, sendiri. Jadi ada X di sini, terus tulisnya itu Y Z. Y Z baru kita bikin ada, ada namanya itu apa namanya bentuk bilangan tadi Bang, ke pemilipannya. Jadi cerminan ada cerminan bilangannya. Defaultnya itu ada 00, lalu ada 01. Setelah itu cerminan dari dua nih. Yang satu punya komplement 11, terus ini dibalikkan ke 10. Itu juga yang vertikal ada 00, ada juga 01, ada 11 sama 10. Maaf. Yang di tiga variabel itu tuh cuma ke kanannya pakai sistem cerminan karena ada dua yang nempel lah. Oke. Kalau yang kawan bawah ini dia masih dua aja 0 dan 1 ya. Masih 0 dan 1. Dua, oke. Masih sama Oke, sama. Karena dia mencari kan 8 kan, 8 kolom kan. Nanti di sini baru jadi M0-nya, M1. Baru kena ada sistem pilihan biner tadi dibalikkan ya Pak. Karena 11 ini baru ketemu 0 gitu kan. Nilainya 0, 1, 1 berarti 3 ya Pak. Di sini M3, lalu M2-nya. Oke. Terus ada di sini M4, lalu ada M5, M5, M1, 3, 2, 5, 7 dan 6. M6-nya. Nah, ini tiga variabel Pak. Nanti kita dikit kalau yang mungkin kalau keempat variabel ini kan ada keunikan yang kita bahas keunikan di sini ya Pak. Ada walaupun panjang dikit ya. Kameramen apa? Enggak ada. Lanjut. Lalu gue 4 variabel gue X, Y, Z, oi. Jadi dua-duanya nih. Ya ini mulai masuk ke pembagian yang ini berdua ini adalah vertikal nanti kan ya vertikal. Nah ini ada horizontal. Isi lah. Oke, ini baru masuk 16. 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, terus 00, 11, 00,
terus 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 terus per 8 ini berapa ya Pak? Lalu biasanya soalnya seperti ini Pak. Kita kan kadang-kadang kita masih membahas kayak M-nya tuh, per M-nya. Di sini misalnya ada soal nih. Soalnya masih dikalikan satu F, W, X, Y, Z. Dia ngasih tahu misalnya ada 1 di sini, 0 di sini, 1 atau random ya, misalnya random gitu kan. Nah, disitulah mengganti angka 0 tadi. Entah kita melewatkan dia punya bintang atau tidaknya. Kalau letakkan simbol tadi menghitung dia itu binarnya, memang binar atau simbol. Oke. Nah, lalu kita bikin sini untuk bawahnya ada WX 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. Terus ada YZ ada 0 0 juga 0 1 1 1 sama 1 0. Nah, di sini ada letak keunikan di pembuatan simbol di dalam peta Karman coba. Karena ini kita mencari 16 ya kan, per 16 variabel. Di sini tadi normal M0, M1, M3 nya, lalu M2. Terus ini M4, M5, M7, M6. Lalu ada yang ber-8 ya, itu tulisan di bawah. Karena penghitungan biner tadi kita coba memang biner di bawah M8 tadi. Karena pertemuan antara satu tadi Mas. Jadi ini angka besar ini, 5111 itu kan sekitar dari 16 ya, yang terakhir. Jadi di sini ada M16-nya yang pastinya, lalu sini ada M15. Terus sini ada M12, M14 ya. M14 lalu M13. Lalu di sini ada M8, M9, M11, M12. 10. Oh, salah pelan-pelan. Ini 15 ya. 15, ini 14, ini 13, ini 12. Di sini ini 11, 10. Jika ada soal keluar, itu baru masuk ke angka-angkanya 0101. Nah, apapun hasil dari angka itu kita mungkin lanjut ke bidang apa nanti, ke bagian jenis-jenis Karman yang ada. Kalau 2 di sini 1 apa? Oke. Nah, itu ada. Oke, mungkin jenis bagi aku yang mudah jenis Karman daripada bahas Karman sedikit mana datangnya. Oke. Nah, jenis Karman itu kan ada bentuk nanti kita masuk ke 0101 kan. Ada namanya tuh ada 3 ya, bersandaran. Ada yang dia ada 1 itu ada 4 nanti berderet, itu namanya kuat 4 kuat. Gak mikir ya? Gak tahu ya. Biasa lagi kuat. Ya. Kuat. Guys, 4. Terus ada oktet. Oktet 8. Nah, untuk yang bersandaran itu kalau kasusnya kita bikin satu aja untuk semuanya kan. Ada misalnya ada WX, YZ, ada 00, 01, 11, 10. Terus ada 00 juga, 01, 11, 10. Oh, berarti ini contohnya 4 variabel ini? Iya, 4 variabel yang mana? Di sini lebih mudah variabel daripada 2 variabel ini. Terus semisal datang soal itu hasilnya gini, misalnya semuanya 0 nih. Ya. Semuanya 0. Terus ada 1, 2, 1 yang berdempetan ya. Misalnya sini ada 1. Sisa 0 nih. Nah, ini yang bersandaran ya Pak. Karena saratannya itu di sini Pak. Kan atas nih. Ini kali di sini. Dan ini di sini. Softnya. Softnya nanti jadi kayak soft ya. Oke. Tapi kalau kita ini kan WX YZ nih. Kita jadiin itu jabaran. Jabarannya berarti kan ini sama ini satu garis kan? Ya. Berarti sama dengan di sini WX YZ ini sama kan ada 1 kan? Ya. Ditambah WX YZ aksen. Nah, tapi bisa disederhanakan karena ada Z. Nah, jadi kita sederhanakan itu WX
Y, ini masuk ke kurung deh Pak. Kurung Z ditambah rumusnya tadi Z aksen. Ya, ini tapi kita nggak paling kenal bedanya. Jadi Karena di sini kan Z ketemu Z variabel ketemu komplement di sini pakai kurung komplement lah. Hasil satu, hasil pasti satu, sini satu. Jadi udah pasti ya. Satu. Jadi ujung-ujung ini nggak diangkat nanti. Oh di sini kan cara itu X ini kan X satu. Hasil tetap jadi WX aja. Sederhananya, gambarannya. Terus kalau yang kita lanjut ke yang apa ya? Yang ke kuat. Kalau kuat tuh 4 dan 1 ya, 1 baris. Kalau ini kan dari samping tetangganya nih. Kalau kuat tuh Jadi depan. bersilangan ya, Pak? Satu sini, sini. Yang di sini ke ujung. Maka hasilkan shotnya ini nanti. Baru kita bikin bentuk jabarannya tuh lebih tersusun ya kan. W X Y aksen Z aksen terus ditambah W X Y aksen Z ditambah W X Y Z ditambah W X Y Z aksen. Nah, ini baru kalau kita tengok ada sederhananya Pak, tapi ini bentuk jabarannya. Sederhananya sama kayak tadi Pak. Kalau ada kalau ada yang mirip, kalau ada yang apa itu bisa dicari. Tapi di sini kan ada kayak misalnya contohnya ini sederhana ini nanti dulu gitu. Cara singkatnya Pak. Ini sederhanakan sama ini gitu. Berbentuk 8, 4 buat daerah Pak. Lalu ada 8, sama 8. 8. Ada 8 yang sama. Ya, 8 yang sama. Tuh, satu. Kalau tetap rumusnya kayak kuat, dasar saya di sampingnya kayak kuat. Ini ke sini, ini di sini. Lalu kalau yang sampingnya tadi gabungan dari pakai rumus yang kesadaran, tapi dari bawah. Yang ini sama sini dapat satu sampingnya. Terus untuk rumusannya Ya. Nanti bisa tanya gua ya Bu, mau ada di sini. yang panjang. Tahu ini kan W X Y aksen Z aksen gitu. Tapi jujur. Wow gitu. Dari atasnya di bawah ya. Ya panjang segini tuh. W X Y Z asli isi loh. Ya. Mungkin Ya. dulu lah. Ini untuk dari saya dengan saya penyampaian materi saya langsung ke Bang Alpana dengan private class dan one-to-one. Ya, sekian dari kami, sekian dari saya dan Bang Alpana. Terima kasih. Mungkin sebelum aku lanjut ke Karman, sih kan nanya di kapan nih kalau aku bikin soal ini lah kan. Dalam kurung X Y deklarasi X dan Y. Lalu soalnya itu kalau X ditambah Y aksen. Oke. Ya coba. Oke. Untuk pertama-tama kali kita nyari nilai X-nya nih kan. Ya. Oke. Ini X itu sama dengan X buka kurung Y dikali ditambah Y aksen. Ya. Ini. Ya. Lalu dimasukkan ke dalam. Ya. Dapat hasil X X Y kan. Ya. X Y ditambah X Y aksen. X Y aksen. Oke. Ini nilai X. Nilai aksen. Oke, untuk nilai aksen itu kita buat Y aksen di buka kurung X ditambah X aksen. Ya. Nih, oke, itu dapat hasilnya X dulu ya, karena variabelnya di depan X Y aksen ditambah X aksen Y aksen. Ya. Betul. Oke. Itu digabungin. Ini hasil yang X tadi digabungin jadi sama ini. Ya. Kalau ada jadinya hasilnya itu X Y ditambah X Y aksen ditambah X
Oh ini sama ya? Ya, sama. Nah, kalau sama tidak perlu ditulis. Aduh, maaf. X aksen, Y aksen. Oke, Pak. Berarti kita udah lanjut dengan selanjutnya. Oke yuk, lanjutin. Tadi kan udah dijelasin sama dia tuh pengetahuan dia tentang lanjutan aljabar Boolean. Nah, sekarang kan mau tanya sama kau, sejauh mana pengetahuan kau tentang aljabar Boolean? Nah, coba jelaskan sama aku, biar paham. Jadi bang, lama kita buat tabel kebenarannya. Ini kan ada x dan y, ya. 0, 1, 1, Gak ada X ya? ini 0, 0, 1, 1. Oke. Nah, pada bagian term ini x nilai 1 dan x 0 itu aksen. X aksennya nilainya 0. Ya. Ini maksudnya ditambah ya? Ini tambah ya, Pak? Ya. Pada bintang ini tambah. Karena ini 0 berarti aksen. Oke. X aksen tambah y aksen. Oke. Yang di bawah x aksen ditambah y. Oke. Bawah lagi X tambah y aksen. aksen. Untuk X tambah Y. Ya. Oke. Nah, pada bagian x term ini kebalikannya, kalau x itu 0, x satunya sama dengan aksen. Jadi 1 yang jadi aksen gitu ya. Oke. Ikat yuk. Ini diperkalikan sama tadi kan pertambahan. Ya. X Dan ini di X Y aksen. X aksen Y aksen Y aksen. Oke. Itu kantornya dimulai dari 0. Kalau SOP ini M-nya kecil, pos ini M-nya besar. Oke. Ini M kecil, M0. Yang besar. Ini M besar. Ya. Sama yang 3 terakhir. Yang 3. Yang kecil yang kecil. Oke. Nah, ini penjalanan Bang dari kita sebelumnya. Ini kan ada f x y kemudian f kali y aksen. Kita cek nilai X ya. Nah, y x y tambah y aksen. Dan pasang satu gitu lah ya, Dikasih ke dalam. y tambah x y aksen. Nah, untuk nyari Nilai Y. nilai y lagi ya, Y aksen. y aksen x tambah x aksen. Caranya sama kayak tadi, tapi karena variabelnya x duluan, berarti x dulu di depan. Oke. X Kali Y aksen. Y aksen. y aksen ditambah x aksen sama y aksen. Oke. Nah, kita jumlahin dulu itu. Oke. X y tambah x y aksen, karena ini x y aksen ada 2, satu aja dipakai. Oke. X aksen tambah y aksen. Nah itu. Nah bang, kita masuk peta karakternya. Ya. Nah, supaya ada ini F A B C. Oke, ada dua tiga ya. Aksen B, C aksen dan seterusnya kan. Ya. Ada aksen di 0, 1, 0. Oh, kalau misalnya yang komplement itu nilainya 0. Ya. Oke, paham. Jadi Di 0, 1, 1. Di 0, 0,
Ya. Di Satu. satu, nol, Satu. satu. Oke. Dicari tempatnya nih. Nah, cara nyari tempat itu lihat angka depannya dulu. Kalau angka depannya 0 berarti dia pasti di deretan sini. Ah, 10 angka 2 terakhir kan. 10 berarti di sini. nilai 1. Ya, ini 0. Jadi terakhirnya kan 1 berarti di sini. Ini 0 angka terakhirnya 01 berarti di sini. Ini angka depannya kan 1 berarti di deretan bawah Ya. ini. 01 berarti ini. Ini. Ini 01 ya? Oke. Sisanya Saya